الحمد لله الذي أمرنا بالبر وأداء الحقوق ونهانا عن القطيعة والعتوق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يطمع في رضاه وإلى جنته يتوق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الجديدين بين الغروب والشروق. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan sehat ini kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bersuah kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, panglima perang kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ajaran-ajarannya lah kita kembali bertatap muka, kita kembali merasakan nikmatnya Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, rahmatilah dan berkatilah orang-orang yang senantiasa berada di tempat yang mulia ini. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa-dosa orang-orang yang berada di tempat mulia ini. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah anak cucu kami menjadi orang-orang alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsanah, sehingga bisa menjadi aset akhirat buat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sempat sudah membahas dan bisa kita ambil hikmah, mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah buat kita dan bisa menjadi pelajaran yang sangat penting dari kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Samarqandi dalam salah satu kitabnya tentang orang-orang yang senantiasa merasa bahwasanya tidak ada yang lebih kuat kecuali kita bersandar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah bersandar misal sama tiang suatu saat akan ada masa dia akan hancur lebur. Begitu juga kalau orang bersandar terhadap manusia, ketahuilah bahwasanya manusia akan ada masanya meninggal dunia. Tapi kalau kita nufawwid amrina ilallah, kita kasih semua persoalan-persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita konsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita curhatkan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah hayyun, Allah maha hidup, Allah tidak akan buta, Allah tidak akan tuli. Saya pernah sampaikan kepada santri-santri di Al-Markas itu, Allah itu maha bisa, Allah itu maha mengetahui segalanya, tapi ada satu hal yang tidak dibisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas para santri pun kaget. Loh, kenapa bilang begitu Ustaz? Kenapa kok bisa mengatakan bahwasanya Allah ada satu hal yang tidak bisa? Ada. Allah tidak bisa ingkar dengan janji-janjinya. Dalam artian
kalau kita sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Kuncinya cuma satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kita betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita lipatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Kita jadikan Allah ini sebagai, kalau bahasa sekarang ini, CCTV yang betul-betul mengawasi gerak-gerik kita, insya Allah. Dan pasti mustahil akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita kemarin kita dapat mengambil bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Bahkan Allah jadikan yang sebelumnya tidak ada, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Lantas atas izin Allah manusia ditiadakan kembali. Ini tanda bahwasanya kita adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam alaihissalam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kita semua berasal dari tanah dan insya Allah akan kembali ke tanah. Maka pertanyaan besar, kenapa manusia masih memiliki sifat seperti langit? Padahal kita semuanya sama. Padahal derajat kita semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat bagaimana muka gantengmu, bagaimana muka cantikmu, bagaimana pakaian mahalmu, bagaimana parfum yang paling wangimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat proses, dan proses itu berada dan lahir dari hati yang suci. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategori orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tidak melaksanakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada dua hal yang membuat manusia itu jatuh dalam jurang yang sangat dalam. Di antara salah satunya adalah godaan iblis laknatullah alaih, godaan syaitan, sifat-sifat yang buruk. Dan yang kedua, ada yang namanya nafsu. Kita tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan, mungkin kita sering dengar bahwasanya syaitan itu terbelenggu dengan sangat rapat, diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nafsu terhadap manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu kapanpun dan dimanapun itu pasti akan menggiring kita terhadap perbuatan-perbuatan yang terhadap perbuatan-perbuatan yang dolal, terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkin itu tidak ada hitungan ridhonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal yang istimewa di dalam diri manusia. Allah Subhanahu mengkaruniakan akal dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nafsu. Dua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeimbangi aktivitas manusia, supaya apa yang dilakukan manusia bisa difikirkan dengan matang-matang. Dalam satu riwayat dijelaskan bagaimana Allah menciptakan nafsu. Jadi dua makhluk ini ketika penciptaannya itu penuh drama dengan yang sangat romantis lah bahasa kita sekarang itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluk yang pertama yang disebut dengan akal, ya akal ta'al. Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah menanyakan, "Man anta wa man ana?" Allah tahu dengan jawaban antara kedua makhluk ini, tapi Allah pengen memuji, Allah pengen menguji apa jawaban dari kedua atau mungkin yang diucapkan dari kedua makhluk ini. Allah memanggil akal, ya akal, man anta wa man ana. Siapa kamu akal dan siapa saya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas akal pun
menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ana 'abduka wa anta rabbul alamin." Ya Allah, saya ini adalah hambamu yang lemah dan kamu adalah Tuhan alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang istimewa terhadap akal ini. Itu yang dianugerahkan kepada manusia. Lantas makhluk yang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama nafsu. Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertanyaan yang sama. Lantas Allah menanyakan kepada nafsu, walaupun Allah tahu apa jawabannya. Ya nafsu, man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa saya, wahai nafsu? Lantas nafsu pun mengatakan, anta wa ana. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Lantas dengan murkahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan nafsu ini ke dalam neraka jahim, neraka yang panasnya luar biasa. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan api dunia, tidak ada apa-apanya api dunia. Cuma secuil, bahkan bara neraka itu lebih panas daripada api dunia. Dimasukkan ke sana selama 100 tahun supaya dia bisa mengintrospeksi diri atas perbuatan yang dilakukan oleh nafsu. Setelah 100 tahun Allah mengeluarkan dengan rahmatnya dari neraka. Dihadapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Hai nafsu, man anta wa man ana? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas nafsu pun mengatakan dengan pertanyaan yang sama, anta, ana. Ini saking bebelnya nafsu ini tidak mau menganggap bahwasanya Allah itu ada Tuhan, walaupun Allah tahu jawabannya seperti itu. Lantas dengan murkahnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ke dalam neraka Zamharir. Ada neraka yang mana neraka itu dinginnya sangat luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan ketika dimasukkan di situ, tulang sumsum yang ada di belakang kita ini sampai mengeras, saking dinginnya luar biasa. Dimasukkan di sana, digembleng di sana selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan kembali dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man anta wa man ana? Lantas apa jawaban nafsu? Masih sama. Jawaban nafsu masih sama dengan angkuhnya mengatakan, ya kamu, saya. Lantas dengan murkahnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka Ju', neraka yang mana di dalamnya orang-orang kelaparannya luar biasa. Di sana nafsu tidak diberikan makan, di sana nafsu tidak diberikan minum selama 100 tahun. Lantas apa yang terjadi sama nafsu? Nafsu dengan lemahnya meminta pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Ya Allah, saya haus ya Allah. Berikan saya makan, minum ya Allah. Lantas Allah mengeluarkan nafsu dengan rahmatnya. Lantas nafsu mengatakan, ana abduka wa anta rabbul alamin. Saya adalah hambamu yang lemah ya Allah, dan kamu adalah Tuhan alam semesta ini. Saya tidak bisa apa-apa. Dari dua hal ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan antara dua ini kepada makhluk yang bernama manusia, supaya dia bisa memikirkan apa yang sudah dia lakukan. Dia bisa memahami apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Ya Rasulullah, apakah kamu pengen memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Sekarang ini banyak sekali orang menjadi budak hawa nafsunya, dipertuhankan oleh hawa nafsunya. Mereka senantiasa taat terhadap insting kebinatangannya. Dia taat terhadap apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Sedangkan kita tahu hawa nafsu pasti membawa kita atau menggiring kita terhadap sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik. Masih banyak orang yang menjadikan Tuhannya, menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Maka Allah menanyakan kepada Muhammad,
kamu pengen menjadi penolong bagi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang senantiasa menyembah nafsunya, melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar, melakukan untuk memuaskan nafsunya, nafsu perutnya atau bahkan di bawah perutnya sekalipun. Mereka tuhankan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu pengen jadi penolong ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una wa ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun. Dalam ayat ini ada dua model, yang mana model ini menjadi penyebab kesesatan manusia, menjadi tolak ukur kesesatan manusia, yaitu am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw ya'qilun. Kesesatan yang pertama, sebab yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yasma'un. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengar. Ini sebab kesesatan dari hawa nafsu kita. Mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tutup telinga. Tapi mereka enggan untuk melakukan itu. Mereka tidak mau mendengarkan. Ketika orang memberikan atau menyuarakan kebenaran, maka orang itu, sudahlah, nanti tobat lagi. Sudahlah, maksiat saja dulu, nanti tobat. Sudah diterangkan oleh Allah bahwasanya zina adalah haram, tapi mereka tutup telinganya dengan rapat-rapat, atau mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allah menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang mendengar, tapi enggan untuk mendengarkan. Enggan mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggan mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya neraka itu adalah panas. Sudah dikasih tahu seperti itu misalnya, tapi masih ada orang yang melenceng atau mungkin keluar dari akal kemanusiaannya. Dan yang penyebab yang kedua yang membuat orang dalam kesesatan, au ya'qilun, yaitu mereka tidak mau memfikirkan. Allah tahu kita mendengarkan dan memiliki otak untuk berfikir, tapi orang menjadi tersesat karena mereka tidak mau memfikirkan atas apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, enggan untuk tidak atau mungkin tidak mau mencari tahu bagaimana hukum-hukumnya, atau bahkan na'udzubillah min zalik, tidak mau memfikirkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli lagi antara halal dan haram, tidak peduli lagi antara taat dengan maksiat, tidak peduli lagi tentang dosa dan pahala, tidak peduli lagi tentang akal dan nafsu. Wa na'udzubillah min zalik. Ini yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi pada generasi-generasi kita. Maka kita senantiasa mendoakan kepada anak cucu kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang betul-betul mendengarkan dan betul-betul memikirkan atas apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Orang-orang yang tidak mau berpikir, orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang seperti ini bagaikan seperti binatang atau bahkan lebih hina daripada binatang. Wa na'udzubillah min zalik. Imam Muhammad Tahir bin Asyur menjelaskan bahwasanya manusia adalah budak hawa nafsu, bahkan bisa jadi lebih rendah daripada binatang. Kenapa lebih rendah daripada binatang? Yang pertama, hewan itu tidak memiliki akal. Hewan itu hanya memiliki hawa nafsu. Atau bahkan hewan itu tidak tahu mana makanan yang enak, mana makanan yang tidak enak.
semuanya diembat sama hewan itu. Karena hewan tidak memiliki akal untuk berpikir. Coba bayangkan, ikan diberikan akal misalnya. Ketika pancing turun, wah ini kayaknya yang kemarin ini. Wah saya tidak mau makan. Atau mungkin kambing diberikan akal. Wah habis ini saya akan menjadi santapan ini. Ya, buat pembuka lagi misal seperti itu. Tapi Allah tidak karuniakan itu. Allah tidak berikan akal kepada hewan. Allah cuma menitipkan nafsu kepada hewan. Sementara manusia memiliki akal untuk berpikir. Sementara kita sebagai manusia dikaruniakan akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang tidak. Al-insanu mukhayyar. Manusia itu memilih apa yang baik untuk dia. Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang haram? Karena Allah menciptakan sesuatu yang halal supaya kita bisa memikir apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa kita makan. Lantas yang kedua, hewan itu tidak memiliki ketamakan terhadap harta dan benda. Hewan itu tidak memiliki kemauan untuk mencari rezeki misalnya. Kalau seperti manusia mencari bekerja keras untuk mendapatkan uang, haus dengan uang. Sudah dapat 1.000, pengennya 5.000. Sudah dapat dikasih 5.000, maunya 10.000. Pengen dikasih 10.000, maunya 100. Bahkan begitu terus. Ini tanda bahwasanya manusia itu tamak sekali dengan harta-harta dunia, tamak sekali terhadap dunia. Sedangkan hewan itu tidak memikirkan itu, karena hewan tidak punya akal. Mungkin sapi, mungkin sapi di pasar jual-jual makanan, tidak ada. Ya karena dia tidak tamak terhadap harta, tahta, benda dan lain sebagainya. Tidak tamak terhadap jabatannya, tidak haus terhadap keuangan, atau tidak haus terhadap hal-hal duniawi. Sedangkan kita manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa mensortir bagaimana supaya kita ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsirnya yang terakhir, hewan tidak pernah, atau mungkin hewan masih mau mendengar. Hewan ketika kita pukul 1 kali dengan cambukan yang sangat luar biasa, mereka masih mau jalan masuk ke kandangnya. Ketika kita suruh untuk makan, masih mau makan. Sedangkan manusia ditampakkan semuanya kesesatan-kesesatan dan bisa menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka, mereka masih enggan. Diperlihatkan bahwasanya di akhir bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk menghapuskan dosa-dosa, tapi manusia tidak mau mengambil momentum yang sangat luar biasa, masih enggan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Terlebih-lebih tadi ada satu waktu yang sangat mustajab. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ketika akhir-akhir malam atau mungkin sebelum fajar, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia seakan-akan melihat mana hambaku, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku jawab. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni semuanya. Maka itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Makan sahur mungkin 15-10 menit sudah selesai. Ya, alangkah baiknya setelah itu kita berzikir, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau orang sudah hilang atau mungkin meminimkan dosanya, insya Allah seluruh apa yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyu'minu bi. Syaratnya cuma 2, mereka datang kepada saya dan beriman kepada saya. Karena biasanya orang datang kepada Allah, curhat kepada Allah, itu ketika ada atau mungkin ketika masuk dalam fase-fase yang susah saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kita betul-betul libatkan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi, bahwasanya Ramadan ini menjadi madrasah kita. Ramadan ini menjadi sekolah kita, yang mana yang sebelumnya kita boleh lakukan macam hal, ketika datang bulan Ramadan kita masih mensortir hal-hal yang baik,
kita masih tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk orang-orang yang taat terhadap hawa nafsunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang buruk." Hadis riwayat Tirmizi. Ini tanda bahwasanya kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita supaya kita tidak terbawa oleh hawa nafsu yang buruk, supaya kita tidak tenggelam ke dasar laut yang sangat dalam sehingga kita tidak bisa untuk bangkit kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.